Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Repika Nadia dari Program Studi Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke perusahaan dagang, kita mengenal 3 perusahaan berdasarkan jenis aktivitas operasionalnya, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, kita dapat membedakannya. Yang pertama, dari segi operasionalnya, pada perusahaan jasa, aktivitas operasionalnya yaitu memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Pada perusahaan dagang, aktivitas operasionalnya yaitu membeli barang dagangan dan barang dagangan tersebut dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Dan pada perusahaan manufaktur, kita juga membeli. Tapi yang dibeli bukan barang dagangan, melainkan bahan baku. Yang mana bahan baku itulah yang akan diproses melalui proses produksi untuk menjadi barang jadi. Barang jadi itu akan dijual pada pembeli atau pelanggan. Nah, kedua, dari segi pendapatan. Pada perusahaan jasa, pendapatannya dikenal dengan pendapatan jasa atau service revenue. Pendapatan jasa diakui ketika perusahaan telah memberikan layanan jasanya, baik itu perusahaan telah menerima uangnya atau belum. Selama perusahaan telah memberikan layanan jasanya, maka perusahaan akan mengakui adanya pendapatan jasa. Sedangkan untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, pendapatan dari usahanya itu disebut dengan penjualan. Perusahaan mengakui adanya penjualan ketika barang telah diserahkan kepada pembeli, baik itu perusahaan telah menerima uangnya atau belum. Selama barang telah diserahkan kepada pembeli, maka perusahaan akan mengakui adanya penjualan. Yang ketiga, dari segi persediaan, pada perusahaan jasa, persediaannya dikenal dengan perlengkapan atau barang habis pakai. Perlengkapan ini bertujuan untuk mendukung layanan jasanya atau untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan dagang, selain dari perlengkapan perusahaan dagang, juga memiliki persediaan dalam bentuk barang dagangan, di mana persediaan dalam bentuk barang dagangan ini merupakan persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual mendapatkan penjualan atau pendapatan dalam perusahaan dagang. Persediaan dalam bentuk dagangan ini sendiri merupakan aset bagi perusahaan, tepatnya aset lancar, karena dapat memberikan manfaat ketika persediaan tersebut terjual. Manfaat yang didapat yaitu berupa pendapatan baik itu kas maupun piutang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan bahan jadi. Nah, yang keempat dari segi beban-beban. Pada perusahaan jasa, beban-beban dalam satu periode itu bisa disebut sebagai beban operasional. Sedangkan untuk perusahaan dagang dan manufaktur, itu dikenal adanya beban pokok penjualan atau HPP, di mana HPP sendiri hanya terdapat pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Selain dari HPP, terdapat juga beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dengan adanya kas,
uang tersebut akan kita belikan barang dagangan, di mana dari barang dagangan tersebut akan menjadi persediaan, dan kita akui sebagai persediaan barang dagang. Dari persediaan barang dagang tersebut, kita akan menjual. Jika kita melakukan penjualan secara kredit, maka kita akan mendapatkan yang namanya piutang. Piutang tersebut kita tagih dan kita akan memperoleh yang namanya kas. Dan begitu pun seterusnya. Selain itu, dari segi perhitungan dan penyajian laba rugi, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step, yaitu pendapatan hasil penjualan itu akan dikurangkan dengan HPP, yang mana akan menghasilkan laba kotor. Dari laba kotor tersebut akan kita kurangkan kembali dengan beban-beban operasional yang akan menghasilkan yang namanya laba bersih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam kaitannya dengan harga perolehan. Pertama, persediaan barang dagang awal atau beginning inventory adalah total harga perolehan pada awal periode yang nilainya diambil dari persediaan akhir pada periode sebelumnya. Kedua, pembelian atau purchase, yaitu total harga perolehan atas barang yang dibeli dalam satu periode, di mana pembelian itu sendiri, jika terdapat pembelian kotor, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan diskon pembelian, maka kita harus menghitung terlebih dahulu pembelian bersihnya yang didapat dengan cara pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian dikurang dengan retur pembelian dikurang dengan diskon pembelian. Ketiga, yaitu barang tersedia untuk dijual adalah total harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual, di mana kita dapat menghitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih. Keempat, HPP atau COGS adalah total harga perolehan atas barang yang terjual, di mana COGS ini sendiri dapat dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit. Yang kelima, persediaan barang dagang akhir atau ending inventory adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Ending inventory sendiri dapat dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Yang ketujuh, penjualan. Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari penjualan dalam satu periode. Penjualan bisa kita hitung dengan mengalihkan unit yang terjual dikali dengan harga jual per unit. Dari ketujuh penjelasan saya sebelumnya, itu kita dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dari HPP, ending inventory, dan penjualan. Kalau HPP atau ending inventory itu akan sama-sama dikalikan dengan harga perolehan per unit. Sedangkan untuk pembedanya, HPP akan dikalikan dengan unit yang terjual, sedangkan ending inventory akan dikalikan dengan unit yang tersisa. Sedangkan untuk HPP dan penjualan itu sama-sama akan dikalikan dengan unit yang terjual. Pembedanya, kalau HPP akan dikalikan dengan harga perolehan per unit, maka penjualan akan dikalikan dengan harga jual per unit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pencatatan persediaan. Ada dua,
jenis sistem pencatatan persediaan yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Berikut akan saya jelaskan tentang perbedaannya. Yang pertama, kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka setiap terjadinya transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, maka akan langsung dicatat dengan melibatkan yang namanya akun persediaan barang dagangan, di mana persediaan kita akan langsung terpengaruh sebab kita melibatkan yang namanya akun persediaan. Sedangkan jika kita menggunakan sistem pencatatan periodik, maka kita tidak akan walaupun transaksi kita berhubungan dengan barang dagangan, kita tidak langsung akan mempengaruhi yang namanya nilai persediaan barang dagangan. Atau kita tidak akan menggunakan yang dinamakan akun persediaan. Yang kedua, kalau kita menggunakan pencatatan perpetual, maka kita akan menggunakan yang namanya kartu persediaan, di mana kartu persediaan ini digunakan sebagai buku pembantu untuk mencatat mutasi sehubungan dengan barang dagangan, di mana kita dapat mengetahuinya setiap saat. Sedangkan jika kita menggunakan sistem pencatatan periodik, maka kita tidak akan menggunakan yang namanya kartu persediaan, melainkan kita akan mengetahui persediaan barang dagangan kita setelah kita melakukan perhitungan fisik, di mana hasil dari perhitungan fisik ini kita akan mendapatkan unit yang tersisa atau barang yang belum terjual sampai akhir periode. Sehingga untuk mendapatkan persediaan barang dagang akhir, kita harus mengalihkan unit yang tersisa ini dengan harga perolehan per unit. Ketiga, kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, HPP dihitung setiap terjadinya transaksi penjualan dan mencatatnya pada kartu persediaan, di mana HPP sendiri dapat kita ketahui setiap saat dengan menggunakan kartu persediaan. Sedangkan jika kita menggunakan sistem pencatatan periodik, maka kita akan mengetahui HPP kita setelah melakukan perhitungan fisik, di mana setelah melakukan perhitungan fisik dan mengetahui persediaan barang dagang akhir. Yang keempat, jika kita menggunakan sistem perpetual, maka kita tidak wajib melakukan perhitungan fisik. Tetapi kita diperbolehkan untuk melakukan perhitungan fisik untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai pada kartu persediaan. Sedangkan jika kita menggunakan sistem pencatatan periodik, maka kita wajib melakukan perhitungan fisik hanya untuk mengetahui persediaan akhir barang dagangan kita. Yang kelima, ketika kita melakukan pencatatan perpetual, maka jurnal penyesuaian kita buat ketika melakukan perhitungan fisik, di mana hasil dari perhitungan fisik ini berbeda dengan nilai yang ada pada kartu persediaan. Sedangkan kalau kita melakukan sistem pencatatan periodik, maka kita wajib membuat yang namanya jurnal penyesuaian, dikarenakan dengan tujuan kita ingin menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit beberapa perbandingan pencatatan transaksi terkait persediaan barang dagangan antara sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Yang pertama, ketika terjadinya transaksi pembelian barang dagangan secara tunai.
saat kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka kita akan membuat jurnal yaitu inventory pada cash, di mana kita akan mendebitkan inventory dan kreditnya cash. Karena inventory kita bertambah dan kas perusahaan kita berkurang. Saat kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka sesuai dengan konsep sebelumnya bahwa setiap transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan barang dagangan, kita akan mencatatnya menggunakan akun persediaan barang dagangan. Sedangkan jika kita menggunakan sistem pencatatan periodik, maka kita akan membuat jurnal yaitu pembelian pada cash, di mana kita akan mendebitkan akun pembelian bukan persediaan dan kreditnya sama yaitu cash. Karena perusahaan mencatat menggunakan sistem periodik. Sesuai dengan konsepnya juga bahwa walaupun transaksi yang terjadi berhubungan dengan barang dagangan, tapi tidak langsung menggunakan akun persediaan, tetapi menggunakan akun pengganti persediaan, yaitu akun pembelian. Yang kedua, ketika pembelian barang dagangan secara kredit, maka jurnal yang akan dibuat sama seperti sebelumnya, baik periodik maupun perpetual. Tetapi ada akun yang harus kita ubah, yaitu pada posisi kreditnya menjadi akun payable atau utang dagang, di mana ini menyatakan bahwa utang dagang kita bertambah. Yang ketiga, dalam transaksi pembelian barang dagangan sering terdapat adanya biaya angkut, di mana biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli ataupun penjual. Maka ada dua jenis kesepakatan terkait dengan biaya angkut, yaitu POB shipping point dan FOB destination point. Ketika kita menggunakan kesepakatan FOB shipping point, maka jurnal yang kita buat yaitu kalau menggunakan sistem pencatatan perpetual, inventory pada cash. Karena biaya angkut menambah nilai dari persediaan. Jadi, kita akan mendebitkan akun inventory sebesar biaya angkut yang dibayarkan serta kreditnya cash karena kita melakukan pembayaran. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem pencatatan periodik, maka akun pada posisi debit bukan inventory, tetapi biaya angkut atau biaya angkut pembelian, dan untuk pada posisi kreditnya sama yaitu cash. Yang keempat, ketika terjadinya retur pembelian atau terdapatnya barang yang rusak, tapi perusahaan tidak mengembalikan, namun penjual akan mengurangkan harga atas barang tersebut. Pertama, jika sebelumnya kita melakukan pembelian secara tunai, untuk sistem pencatatan perpetual, jurnalnya yaitu cash pada inventory, di mana kita akan mendebitkan cash, sebab kita sebelumnya sudah membayar barang dagangan tersebut. Maka ketika terjadinya retur dan pengurangan harga, kas kita akan bertambah dan kreditnya inventory. Karena barang dagangan tersebut kita kembalikan, maka barang tersebut tidak lagi menjadi persediaan perusahaan. Sedangkan untuk sistem pencatatan periodik, di mana debitnya sama yaitu cash, karena kita menerima pengembalian uang, dan kreditnya kita menggunakan akun retur pembelian dan pengurangan harga. Sedangkan jika kita melakukan pembelian secara kredit, jurnalnya sama seperti sebelumnya, tapi baik periodik dan perpetual. Tetapi karena ini pembelian secara kredit sebelumnya, maka kita tidak akan memunculkan akun cash pada posisi debitnya, melainkan akun payable atau utang dagang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.